Lalu adakah aplikasi daring hemat kuota tetapi memiliki fitur yang lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Waalaikumsalam. semuanya, semoga kita selalu sehat dan, selalu produktif dalam menjalani hari-hari kita. Yang saya hormati Bapak Rektor, Prof. Rusnono, Koordinator Program Studi BK, beserta Sivitas Akademika Universitas IPET, dan narasumber serta peserta webinar dari seluruh penjuru Indonesia yang bergabung baik itu di Zoom meeting maupun YouTube. Selamat datang juga, saya lihat ada peserta itu Dr. Ali Rahman MPD, Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Beliau itu adalah dosen saya waktu S1 sekaligus pembimbing juga. Terima kasih Pak sudah bergabung juga. Selamat datang buat teman dan kolega saya yang berhadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Baik, saya akan memulai presentasi yang berjudul Toolkit Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling di Era New Normal. Berbicara toolkit itu bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan artinya adalah kotak perkakas. Jadi menurut American School Counselor Association atau yang disingkat ASCA, toolkit yang biasa digunakan di masa pandemi COVID-19 ini meliputi satu, materi layanan, kedua, learning management system, artinya perangkatnya, baik itu media informasinya seperti apa. Namun kali ini saya akan lebih berfokus pada learning management systemnya. Oke. Harapan saya setelah peserta mengikuti webinar ini, peserta dapat memiliki ada capaian yang saya harapkan setelah peserta mengikuti webinar ini. Pertama, mampu memahami strategi layanan BK di era new normal. Kedua, peserta mampu memahami toolkit apa saja yang bisa digunakan untuk mendukung layanan BK. Ketiga, mampu menerapkan strategi layanan sebagaimana tertuang dalam pedoman dan panduan BK, serta berupaya tercapainya tujuan layanan BK berdasarkan 4 bidang layanan secara proporsional. Dan keempat, mampu menggunakan salah satu toolkit. Baik, kita analisis situasi dulu. Yang pertama, kita tahu semua COVID-19 ini menimpa semua orang, semua negara, semua kalangan. Jadi jangan berpikir kita sendiri, kita sama-sama berjuang dari nol, kayak Pertamina ya, artinya tidak ada alasan semua orang mengalaminya. Lalu yang kedua, Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Sejak itulah istilah work from home dan learning from home mulai menjadi kebiasaan yang baru untuk masyarakat Indonesia. Lalu disinilah kita berada new normal. Tetapi kita tidak akan membahas banyak tentang new normal, kita fokus ke new normal dalam layanan BK di Indonesia. Baik, untuk melihat itu, saya mengajak flashback sebentar ya, artinya mengingat-ingat apa. Jadi melihat new normal ini, keluarlah pada tanggal 5 Juni 2020 instruksi PB Apkin tentang layanan BK di masa dan pasca pandemi COVID-19 yang berupa singkatnya, pertama, layanan bimbingan konseling pada satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan atau mengacu pada ini panduan operasional penyelenggaraan bimbingan konseling atau POPBK yang itu terdiri dari POPBK di SD, SMP, SMA, dan SMK. Lalu anjuran kedua, protokol kesehatan itu diutamakan. Lalu yang ketiga ini yang saya highlight saja ya, artinya guru BK melakukan kegiatan berupa layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan dan peminatan peserta didik dan dukungan sistem. Baik, lalu tanggal 15 Juni muncul lagi panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Keputusan SKB 4 Menteri yang mana secara garis besar tetap sama, kesehatan dan keselamatan peserta didik itu menjadi prioritas utama. Lalu dipaparkan 94% di Indonesia ini, wilayah Indonesia itu zonanya zona kuning, zona oranye, zona merah yang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Lalu tersisa 6%. 6% ini pun
ada tahapan-tahapannya, harus zona hijau, Pemdanya harus siap, satuan pendidikan sudah menyiapkan fasilitas kesehatan. Nah, yang paling penting adalah orang tua setuju. Jika ketiga ini sudah terpenuhi tapi orang tua tidak setuju, maka peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pertama, layanan BK di era new normal ini mengacu pada POPBK. Ini saya mengacu pada situ aja. Lalu yang kedua, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang ketiga, layanan BK menggunakan strategi secara daring dan virtual. Oke, saya mengajak mengingat-ingat kembali bahwa di POPBK itu pertama, kita melakukan pemahaman karakteristik peserta didik, kita bisa melakukan asesmen. Lalu yang kedua, perencanaan program bimbingan dan konseling, artinya tetap melakukan pembuatan program semesteran dan tahunan. Lalu pelaksanaan program bimbingan konseling yang tadi saya sebutkan 4 komponen tadi, layanan dasar, responsif, peminatan, dan selanjutnya. Lalu membuat evaluasi seperti itu. Saya hanya mengingat-ingatkan kembali saja, artinya itu yang dilakukan. Nah, jadi toolkit apa yang digunakan, yang biasa digunakan ini umum lah. Nampaknya semua orang pasti punya, apalagi yang hadir di webinar ini. Jadi tadi kan ada, saya bilang Aska tadi bilang ada toolkitnya itu berupa layanan materi dan manajemen learning management sistemnya. Jadi semua orang pasti punya komputer saat pertamanya. Lalu kalau tidak ada personal komputer itu yang PC itu yang tidak bisa diangkat-angkat ya, artinya yang diam aja. Lalu ada notebook yang pakai CD itu, ada yang netbook yang kecil. Lalu yang punya smartphone, baik itu operation sistemnya Windows, Android, atau iOS. Nah, yang kedua toolkitnya itu adalah akses internet. Ini saya disclaimer dulu. Mungkin yang saya sampaikan ini tidak bekerja di beberapa wilayah tertentu. Misalnya wilayah yang blind spot itu yang tidak ada infrastruktur, artinya jangankan fasilitas 4G, 2G aja yang GSM itu tidak ada. Nah, ini mungkin tidak akan efektif. Dan ini jadi tantangan kita semua. Dan pemerintah juga sedang mengusahakan pemerataan infrastruktur. Lalu ada software pendukung. Baik, jadi pemetaan toolkitnya ya. Jadi tadi sudah saya singgung di atas bahwa yang kita lakukan itu adalah pemahaman karakteristik peserta didik, perencanaan, lalu membuat perencanaan program BK semester dan tahunan. Nah, jadi toolkit yang bisa kita gunakan ada Google Apps, SurveyMonkey, Microsoft Kaijala, WhatsApp, Microsoft Office. Jadi kenapa saya gabungkan tadi perencanaan dengan pemahaman karakteristik dengan perencanaan program. Jadi di dalam perencanaan program itu kita dituntut pada tahap persiapan melakukan asesmen kebutuhan. Tentunya asesmen kebutuhan tadi saya singgung ada SurveyMonkey survei itu bisa melihat pemahaman peserta didik, kita melakukan artinya pengumpulan data lalu mendapatkan dukungan pimpinan komite sekolah. Ini sangat penting menurut saya karena biar kepala sekolah tahu apa yang kita kerjakan dan dana itu turun. Kan sekarang ada relaksasi dana BOS. Nah, jadi dari sinilah mungkin solusi yang kesulitan dana. Baik, lanjut saja, saya tidak akan bahas. Sekiranya Bapak Ibu dan peserta webinar sekalian membaca di POPBK. Nah, jadi Google Apps ini yang disampaikan oleh Ibu Dwi Asih Kumala Handayani tadi, bahwasanya kita bisa memanfaatkan Google Apps. Yang pertama tadi ada Classroom, ini pemetaannya, bahwa untuk mengumpulkan siswa kita bisa membuat Google Classroom, ini gratis. Jamboard ini untuk papan tulis, ketika kita melakukan Google Meet, menjelaskan sesuatu yang tidak bisa digambar pakai Jamboard. Lalu ini Google Drive ini untuk flashdisk online. Nah, Google Meet dan Gmail ini untuk komunikasi, Google Meet ini untuk pertemuan skala besar, bisa konseling kelompok menggunakan ini. Lalu ini Doc, Sheet, dan Slide ini merupakan Office-nya dari Google. Form ini sama kayak SurveyMonkey tadi. Untuk keperluan kita survei. Lalu ada Translate, kita membaca-baca. Lalu ada
ini punya semuanya ini punya Google punya. Lalu ini yang paling penting Google Play. Google Play ini untuk menginstal aplikasi. Baik. Nah, pemanfaatan data hasil asesmen ini untuk memahami peserta didik. Pertama, data hasil asesmen kebutuhan terhadap peserta didik digunakan untuk membuat satu profil individual, lalu profil kelas, menyusun program tahunan semesteran, dan merencanakan pemberian layanan. Jadi ketika survei Monkey inilah dan Google Form inilah media kita untuk menyebarkan survei kita, yang mana mungkin ini kalau di offline-nya himpunan data konseli kita menggunakan software Microsoft Office Access. Jadi input data sekolah, data pribadi siswa itu kita input. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita masukkan ke Google Form. Selanjutnya kita input di sini ada data kunjungan rumah, laporan pribadi ke siswa. Nah, ini bisa diisi nanti. Maka akan manual kita mengisinya. Jadi setelah diisi oleh siswa, nah kita input ulang. Nah, disinilah tantangan kita bagaimana mengonlinekan yang semacam ini biar dia langsung input. Nah, itu peluang-peluang kita dalam menyangkut materi ketiga yang haki tadi. Baik. Oke. Jadi saya langsung saja pelaksanaan program bimbingan dan konseling itu tadi sudah kita bahas bersama, itu menyangkut layanan dasar. Jadi terkait dengan penerapan layanan dasar kepada peserta didik di masa new normal, guru bimbingan konseling dapat berinovasi dengan tetap memberikan layanan informasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Metode yang awalnya perencanaan atau yang dikenal dengan RPLBK disajikan dengan bentuk tatap muka diubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau disesuaikan dengan media yang akan dipilih sebagai bentuk penyajiannya. Harapannya materi bimbingan konseling itu menyenangkan, mudah diingat, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru bimbingan dan konseling sebaiknya menghindari pemberian materi dalam bentuk tugas-tugas tanpa memberikan penjelasan yang bermakna pada peserta didik. Jadi itu yang perlu diingat. Artinya guru BK harus memberikan layanan yang menyenangkan, ya, jangan memberikan tugas. Guru bimbingan konseling harus berinovasi, ini kuncinya, membuat pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik, misalnya dengan menggunakan media pembelajaran video berdurasi 2-4 menit dengan memuat hal-hal inti yang dapat disampaikan ke peserta didik. Video ditayangkan melalui web, ini bisa Blogger, bisa WordPress, Instagram, WhatsApp, YouTube ya, email, Microsoft kayak Jala dan lain-lain. Materi yang disampaikan beragam sesuai dengan kondisi lokal atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik setelah kita melakukan asesmen di awal tadi, membagikan angket kebutuhan. Lalu kita melakukan layanan responsif, ini tetap. Jadi merupakan layanan bantuan kepada peserta didik yang mengalami permasalahan dan memerlukan bantuan dengan segera agar peserta didik tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Layanan responsif dilaksanakan berdasarkan sumber data angket analisis kebutuhan peserta didik. Dan strategi layanan responsif diantaranya konseling kelompok, konseling individual, layanan konsultasi, berkonsultasi dengan orang tua, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, kolaborasi kunjungan rumah, home visit, dan alih tangan kasus. Jadi intinya ini adalah kolaborasi 2020, zaman 2020 dan selanjutnya itu era kolaborasi. Baik. Layanan responsif di masa new normal ini diharapkan membentuk e-counseling. Nah, ini peluang baru lagi dengan akses yang mudah sesuai dengan kemampuan peserta didik. Contohnya seandainya penggunaan WhatsApp lebih mudah bagi peserta didik, guru bimbingan konseling memberikan keleluasan bagi peserta didik untuk dapat menggunakan permasalahan yang dihadapi melalui WhatsApp, Microsoft kayak Jala, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Itu tadi kata Ibu Dwi Asih Kumala Handayani. Jadi diiklankan lah intinya bahwa guru BK bisa melayani 24 jam. Seperti itu. Harapannya peserta didik dapat terlayani dengan baik meski tidak melalui tatap muka. Baik. Lalu layanan perencanaan dan peminatan peserta didik dalam panduan APKIN di masa pasca pandemi disampaikan bahwa mengacu pada
Permendikbud nomor 64 tahun 2014 tentang peminatan peserta didik dan pedoman peminatan yang diberlakukan penting bagi guru BK untuk mengetahui peta peminatan peserta didik. Itulah saya sampaikan di awal tadi, melakukan asesmen. Lalu lanjut saja. Nah, ini dukungan sistem. Pada layanan dukungan sistem ini penting bagi guru BK, calon guru BK untuk menguasai teknologi informasi. Mengapa demikian? Karena di era new normal ini jam tatap muka pun masih dibatasi, tetapi tidak seperti pembelajaran full day. Jam pembelajaran peserta didik di sekolah pendek, peserta didik dibekali pengetahuan dan pengerjaan tugas-tugas dapat dikerjakan di rumah. Nah, dengan jam pembelajarannya pendek, tidak semua materi dapat terserap dengan baik. Oleh sebab itu, pemberian layanan BK dapat menggunakan kecanggihan teknologi yang saya jelaskan di atas tadi, bahwasanya pemanfaatan media berupa YouTube, WhatsApp, Microsoft Azure, Google Meet, serta Zoom itu diperlukan. Nah, jadi untuk meningkatkan kompetensinya, guru BK bisa mengikuti macam-macam seperti inilah, webinar atau pelatihan-pelatihan sekarang online bisa kita akses, baik itu yang berbayar dan gratis itu bertebaran. Oke, lanjut saja. Jadi ada temuan menarik, walaupun data ini diambil dari lembaga tempat saya bekerja, dan menurut saya ini bisa jadi gambaran bahwasanya hasil evaluasi pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 oleh LPPMP, Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan Universitas Riau, melalui analisis kuesioner yang dijawab oleh 892 orang dosen dan 9.137 orang mahasiswa, didapatkan hasil bahwa media yang dipakai dosen dalam menjelaskan perkuliahan secara langsung adalah WhatsApp, lalu dilanjutkan oleh Zoom, lalu dilanjutkan oleh Google Meet. Selanjutnya media yang lain-lain. Lalu permasalahan perkuliahan secara daring yang dihadapi mahasiswa berupa keterbatasan kuota internet dan jaringan internet yang bermasalah. Ini hanya sebagian dari hasil survei, saya kutip beberapa saja yang berhubungan dengan webinar ini. Jadi keterbatasan kuota internet itu ternyata mempengaruhi metode yang dipakai oleh dosen dalam menjelaskan perkuliahan secara langsung. Nah, kita tahu sendiri WhatsApp ini ya lebih hemat lah. Nah, jadi saya tadi malam baru baca ternyata Google Meet ini lebih boros dibandingkan Zoom. Jadi ada artikel berita dia membandingkan online secara 5 menit, Zoom itu 5 menit menguras kuota internet itu 45 MB dalam 5 menit. Nah, kalau Google Meet itu hampir 100 MB, 98 MB itu 5 menit. Nah, jadi itu keterbatasan kuota internet ini. Bayangkan kalau mahasiswa nih, saya sebagai tenaga pendidik di perguruan tinggi, satu mata kuliah saja 5 menit 100 MB, anggaplah 1 giga lah satu mata kuliah, berarti 1 minggu atau 5 hari ya 5 giga dia memporsikan kuotanya. Lalu adakah aplikasi daring hemat kuota tetapi memiliki fitur yang lengkap? Kalau saya menjawab dengan pengalaman pribadi saya, ada.